saya Erna Lestari dari SMP Negeri 2 Kejuran Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, calon CGP Angkatan 11. Pada modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah. Saya akan berbincang-bincang dengan kepala sekolah SMP Negeri 2 Kejuran Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, bersama Ibu Saripah Nurbaiti, SPD. Selamat siang Ibu. Izin waktunya sebentar, mohon maaf ya Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan tentang pengambilan keputusan sebagai Ibu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2. Boleh ya Bu? Yang pertama ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah SMP kita? Baik, untuk melihat kasus, kita melihat dulu kasusnya apa terhadap diri siswa maupun guru, sehingga kita menjalankan program itu tidak sembarangan untuk mengambil keputusan. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dengan kasus-kasus yang sama-sama penting, yang benar atau yang lebih dipentingkan? Seperti apa? Iya, dengan sebelum kita melihat kasus tersebut, sebelumnya kita sudah mensosialisasikan tentang tata tertib sekolah yang ada di sekolah SMP Negeri 2 Kejuran Muda. Kita berkomunikasi baik itu kepada orang tua, kepada guru, maupun nanti kita sosialisasikan kepada siswa, sehingga kasus-kasus yang bila nanti kasus itu terjadi, orang tua sudah tahu akan permasalahan yang kita hadapi. Baik Ibu, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan Bu untuk kasus tersebut? Iya, seperti saya katakan tadi bahwa sekolah ini mempunyai tata tertib sekolah yang kita sosialisasikan biasanya melalui pertemuan dengan orang tua. Jadi melalui kerjasama antara orang tua agar kita sosialisasikan kepada siswa, maka kita dapat menerapkan dan menindaklanjuti terhadap kasus-kasus tersebut. Dari kasus tersebut Bu, tanggapan yang paling efektif yang Ibu lakukan itu yang seperti apa? Kita kembali lagi bahwa dari awal saya katakan, terutama pada SMP Negeri 2 Kejuran Muda ini, sebelum pelajaran berlangsung, kita melaksanakan MPLS, pengenalan terhadap lingkungan sekolah, di mana pada kegiatan tersebut kita sudah mensosialisasikan kepada anak didik bahwa keputusan anak didik bahwa apa-apa yang perlu kita laksanakan dan apa-apa perlu yang kita hindari. Dengan kata lain, mereka akan mengenal tentang kesepakatan yang ada di sekolah ini. Melalui sosialisasi, maka siswa lebih tahu lebih awal apa yang perlu dihindari dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Dari hal tersebut Bu, yang paling banyak tantangannya dalam pengambilan keputusan itu seperti apa sih? Tantangan yang kami hadapi itu biasanya kadang-kala orang tua maupun siswa kurang memahami tentang apa itu etika, sehingga mereka kadang-kadang tidak paham secara sempurna. Maka sedikit kita akan mengulang kembali kasus-kasus tersebut. Waktu pemecahan kasus tersebut kita mengulang kembali apa yang harus kita lakukan dan apa yang perlu kita lakukan di sekolah kita. Nah Ibu, dari permasalahan yang ada di sekolah Ibu, apakah Ibu ada jadwal yang paling terperinci ketika ada kasus tersebut? Kalau secara terjadwal terperinci, kita tidak memiliki jadwal terperinci, namun bila kasus itu memang harus diselesaikan pada saat tepat, pada kondisi tersebut harus kita selesaikan, maka kita selesaikan. Bila kasus itu memang memerlukan bimbingan atau arahan dari konseling maupun guru wali kelas dan guru bidang studi, maka kita akan melihat dulu kasusnya itu kasus apa yang sedang dijalankan atau yang terjadi pada siswa tersebut. Tapi sesuai dengan kasusnya ya, kondisi kasusnya Bu ya.
Jadi dari faktor-faktor itu yang bisa membantu ibu dalam mengambil keputusan itu siapa saja? Ya, dari keputusan itu yang kita ambil itu kita lihat lagi kasusnya. Kasusnya itu kalau memang perlu ada bimbingan pendampingan dan sebagainya, maka eh, kita pelajari lagi kasus tersebut. Bila itu memang kasus itu perlu eh, keputusan yang mutlak, maka kita harus ada kesepakatan antara orang tua, siswa dan guru yang ada di sekolah. Berarti guru, sekolah dan siswa dan orang tua tersebut ya Bu ya. Jadi Bu, dari pertanyaan semua ini Bu, kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari keputusan Ibu sebagai kepala sekolah itu apa Ibu? Iya, kita melihat bahwa sekolah itu adalah wahana pendidikan, maka ya kita hadapi juga siswa yang dalam masa pubertas. Jadi kita lebih banyak harus membimbing, mengarahkan siswa ke arah yang bersifat positif. Kita bisa menarik siswa bahwa untuk supaya mereka tidak masuk kepada zona-zona yang tidak aman, maka sekolah itu melakukan kegiatan-kegiatan, kita tarik siswa itu supaya mereka lebih efektif dalam mengikuti pembelajaran. Bersamaan dengan itu juga guru sebagai guru pemberi pendidikan juga memberi dampingan atau bimbingan terhadap siswa-siswa dari sekolah SMP. Terima kasih ya Bu atas jawabannya, motivasinya dari kasus-kasus dilema etika pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan Ibu depannya semakin jaya dalam dunia pendidikan ya Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian perbincangan antara saya, calon CGP Angkatan 11 bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bujuran Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Erna Lestari dari SMP Negeri 2 Kejuran Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, calon CGP Angkatan 11. Pada modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya akan berbincang-bincang dengan Kepala Sekolah TK Pembina Kejuran Muda dengan Ibu Roma Darmayanti SPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Erna. Ya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini kabar saya sehat. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya sehat Ibu. Izin pada kesempatan ini berbincang-bincang tentang pengambilan keputusan, boleh Ibu? Boleh. Ada beberapa pertanyaan nanti akan saya tanya. Jadi pertanyaan pertama Ibu ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Untuk menghadapi kasus dilema etika ataupun bujukan moral, saya akan mempelajari kasus yang saya hadapi itu dan mengumpulkan informasi yang terkait dengan kasus tersebut, dan kesempatan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti apa yang harus saya lakukan dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, yaitu berupa dilema etika ataupun bujukan moral. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya yang nomor 2, selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama dalam kasus di mana kepentingan bersama itu benar atau sama-sama mendengung dengan kebajikan? Memang selama ini saya sering menghadapi yang namanya dilema etika itu, yaitu sesuatu hal yang benar lawan benar, dalam arti sama-sama itu suatu hal yang penting. Tetapi dari dua hal yang penting itu ternyata ada yang harus lebih penting lagi yang harus saya ambil keputusannya. Jadi hal-hal yang saya lakukan, pertama, saya identifikasi masalah yang terjadi itu. Kemudian
saya lihat tujuan apa yang terpenting akan saya capai. Kemudian mencari kelebihan dan kekurangan yang bakal terjadi. Kemudian mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atau dampak yang mungkin terjadi setelah saya mengambil keputusan tersebut. Kemudian mencari alternatif pilihan yang tepat, yang andai kata yang sudah saya putuskan itu tidak sesuai, maka saya sudah merancang untuk mengambil keputusan yang lain yang lebih tepat. Seperti itu yang dapat saya lakukan. Baik Ibu, berarti langkah-langkah apa yang akan Ibu terapkan? Langkah-langkah yang saya akan terapkan yaitu saya akan mematuhi prosedur-prosedur yang telah disepakati bersama dengan warga sekolah, seperti dengan rekan guru saya, ataupun tim administrasi, dengan komite atau warga sekolah yang lain, ataupun dengan wali murid khususnya. Kemudian mengidentifikasi masalah atau isu-isu yang menyebabkan permasalahan itu terjadi. Kemudian saya mengumpulkan informasi yang relevan dan mempertimbangkan dari informasi tersebut untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Seperti itu. Baik Ibu, menurut Ibu hal-hal apa saja yang paling efektif ketika mengambil keputusan di kasus dilema etika, Bu? Hal-hal yang dapat saya lakukan dalam mengambil keputusan tentang dilema etika yang saya hadapi, saya harus berprinsip bahwa ada 3 prinsip resolusi yang bisa menjadi pegangan saya. Yang pertama yaitu berpikir berbasis hasil akhir apa yang akan saya dapatkan. Kemudian berorientasi pada aturan, bahwa segala sesuatu keputusan kita harus berpedoman pada regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Kemudian mengutamakan rasa peduli, terutama berpihak pada mereka atau kepada masyarakat pada umumnya, seperti itu. Baik Bu, selanjutnya Bu, menurut Ibu apa saja yang paling menantang dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Selama ini yang saya hadapi, hal-hal yang menantang yang saya hadapi ketika saya menyelesaikan suatu masalah dilema etika, yang pertama yaitu adanya tekanan-tekanan dari pihak luar atau dari sosial, kemudian perubahan-perubahan nilai yang terjadi di lingkungan kita, kemudian konflik kepentingan, mana yang lebih baik, mana yang lebih berpengaruh baik kepada instansi saya maupun terhadap saya dan lembaga saya, seperti itu. Jadi Bu, ketika ada kasus nih Bu, apakah kasus tersebut langsung Ibu selesaikan di saat itu atau ada jadwal tertentu yang akan Ibu lanjutkan dalam kasus dilema etika tersebut? Baik Ibu, dalam penyelesaian kasus yang terjadi, saya pernah melakukan pengambilan tindakan langsung, tetapi hasilnya tidak efisien, sehingga saya harus membuat keputusan baru. Dengan berdasarkan pengalaman tersebut, akhirnya saya membuat jadwal atau prosedur yang membuat langkah-langkah sehingga nanti keputusan yang saya ambil itu dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak baik kepada seluruh yang terlibat dalam situasi tersebut, seperti itu. Jadi Bu, untuk faktor apa saja yang selama ini membantu atau mempermudah Ibu dalam melakukan dilema etika tersebut? Selama ini yang mendukung dalam pengambilan keputusan ini atau faktor-faktor yang terlibat yaitu terutama warga sekolah yang ada di instansi saya. Dengan adanya kolaborasi mencari keputusan bersama, sehingga keputusan yang diambil itu bisa tepat. Kemudian ada seseorang, ya bukan seseorang, yaitu suatu panutan, yaitu pengawas sekolah saya,
beliau selalu memberikan saran, pandangan, dukungan, bahkan motivasi kepada saya dalam saya menghadapi suatu masalah. Sehingga dengan saran atau pandangan beliau, maka masalah yang saya hadapi dapat terselesaikan dengan baik, Ibu. Seperti itu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama memahami kasus-kasus dilema etika di sekolah? Banyak sih Bu pembelajaran yang saya terima ya dari dalam permasalahan dilema etika, seperti bahwa dalam suatu mengambil keputusan kita tidak perlu gegabah, tidak harus cepat-cepat kita selesaikan. Dan nanti memang ada sesuatu masalah yang harus cepat diselesaikan, tetapi dampaknya tidak baik. Jadi pengalamannya dalam mengambil keputusan itu, bahwa keputusan kita itu tidak mudah, kita harus mengadakan refleksi dan analisis. Dengan belajar tentang bahwa dalam pengambilan keputusan kita harus melihat integritas, keadilan, serta menghormati pandangan orang lain. Jadi itulah pembelajaran yang saya dapatkan, Ibu. Terima kasih Ibu atas pertanyaan-pertanyaan Ibu yang telah menguatkan sebagai nilai-nilai kebajikan untuk modul 3.1 pada tugas saya. Mohon maaf bila ada kesilapan atau mengganggu waktu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Terima kasih pada kesempatan ini berakhir sudah perbincangan antara saya dengan Ibu Roma Darmayanti selaku Kepala Sekolah TK Pembina Kejuran Muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.